Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufin Zaidah dari kelas 1C Tadris Biologi. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dan nilai kehujahannya. Berikut ini adalah kejelasannya. Pembagian hadis dari segi kualitas. Ditinjau dari segi kualitas, para ulama membagi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Pengertiannya, menurut ulama muhaddisin, hadis sahih yaitu hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak janggal. Dengan pengertian tersebut, maka ada 5 syarat untuk disebut hadis sahih, yaitu yang pertama, rawinya adil. Menurut Ibnu Sam'ani, seorang rawi bisa disebut adil bila menjaga ketaatannya dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah dan sebagainya. Yang kedua, sempurna ingatannya atau dabit. Maksudnya daya ingatnya kuat. Dari awal menerima hadis hingga disampaikan kepada orang lain, tidak ada yang lupa. Sanggup dikeluarkan di mana dan kapan saja dikehendaki. Dengan demikian, maka disebut dabit sadran. Sedangkan bila keutuhan hadis yang disampaikan itu berdasarkan pada buku catatan atau textbook, maka disebut dabit kitabah. Adapun rawi yang memiliki sifat adil dan dabit disebut rawi sikah atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sanadnya tidak terputus. Maksudnya sanadnya bersambung, tidak ada yang terputus karena tiap-tiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberinya. Yang keempat, tidak mempunyai ilat. Selamat dari ilat atau penyakit hadis, yaitu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai kesahihan suatu hadis, misalnya meriwayatkan hadis secara mutasil atau bersambung terhadap hadis mursal, atau gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya, atau terhadap hadis munhati atau gugur salah seorang rawinya. Demikian juga dapat dianggap ilat hadis jika ada sisipan dalam matan hadisnya. Yang kelima, tidak janggal. Maksudnya, hadis yang rawinya makbul atau dapat diterima periwayatannya tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih atau kuat, disebabkan dengan adanya kelebihan jumlah sanad atau kelebihannya dalam kedabitan rawinya atau adanya segi-segi tarjih yang lainnya. B. Klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama, sahih lidaziti, dan yang kedua, sahih li ghairih. Yang kedua, hadis hasan. Menurut bahasa, hadis hasan adalah hadis yang baik. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Sanadnya bersambung, tidak mengandung ilat dan tidak janggal. Namun rawinya kurang dabit atau kurang baik tingkat hafalannya. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat hadis sahih. Hanya saja seluruh atau sebagian perawinya kurang dabit. Hadis hasan terbagi menjadi 2, yaitu hasan li zati, yang maksudnya hadis itu telah memenuhi syarat-syarat hadis hasan, dan hasan li ghairihi, yang maksudnya hadis itu sanadnya ada yang dirahasiakan atau mastur, atau tidak jelas keahliannya, namun mereka bukan pelupa, tidak hanya salah dan tidak dituduh dusta dalam periwayatannya. Yang ketiga, hadis dhaif. Artinya lemah. Adapun yang disebut hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Pada dasarnya hadis dhaif itu disebabkan 2 alasan, yaitu A. Karena sanadnya tidak mutasil atau bersambung. Nama hadis dhaif karena alasan atau sebab tidak mutasilnya sanad antara lain sebagai berikut. B. Karena faktor lain, misal dari matan. Nama hadis dhaif karena alasan sebab ini antara lain adalah sebagai berikut. Menurut para muhaddisin, sebab-sebab tertolaknya hadis sebagai sumber hukum bisa ditinjau dari 2 faktor, yaitu sanad dan matanya. Yang pertama, faktor sanad. Dari faktor sanad ini bisa karena rawinya cacat dan bisa pula tertolak karena sanadnya tidak bersambung. A. Rawi cacat. Rawi hadis yang cacat dari keadilan dan kedabitan hadisnya disebut sebagai berikut. B. Sanadnya tidak bersambung. Hadis yang sanadnya gugur atau tidak bersambung hadisnya disebut sebagai berikut. Yang kedua, faktor matan. Hadis yang bertolak dari faktor matan hadis, maka hadisnya bisa karena berupa hadis ma'ukuf atau disandarkan kepada sahabat,
dan Makhtu disandarkan kepada tabi'in. Para ulama berbeda pendapat penggunaan hadis dhaif sebagai hujah atau dasar hukum atau sebagai amalan kebaikan. Pendapat pertama menolak sama sekali menggunakan hadis dhaif baik untuk mendorong berbuat kebajikan maupun dalam penetapan hukum. Kedua, menerima secara utuh hadis dhaif. Ketiga, menolak sebagai hujah atau dasar hukum dan menerima sekedar untuk memotivasi perbuatan kebajikan dan nasihat asalkan hadisnya tidak terlalu janggal dan ada penguat dari hadis yang lainnya. Dari ketiga pendapat tersebut, yang baik selamat adalah pendapat pertama karena penuh dengan ihtiyat dan kehati-hatian agar tidak terjebak dalam perbuatan bid'ah. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kehujahan. Kedudukan hadis tergolong amat istimewa sebagai sumber hukum Islam kedua sesudah Al-Quran. Yusuf Musa menyatakan sejak abad pertama lampau, seluruh umat Islam menempatkan hadis pada peringkat pertama setelah Al-Quran Al-Hasim. Seluruh umat Islam merujukkan urusan-urusan keagamaannya kepadanya. Kedudukan hadis yang demikian istimewa tersebut faktanya memang telah mendapat di hati umat Islam dalam arti benar-benar menerimanya sebagai hukum atau ajaran Islam. Dari waktu ke waktu nyaris tidak lagi mempersoalkan tentang kedudukannya itu. Dalam sejarah hanya ada sekelompok kecil dari kalangan umat Islam telah menolak hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka dikenal dengan sebutan Inkarus Sunnah. Adapun pendapat-pendapat tentang nilai kehujahan hadis. Yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam mengambil sumber atau dalil hukum dalam menghadapi tuntutan ketetapan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapinya atau yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Ia menempatkan hadis sebagai sumber penempatan hukum yang kedua sesudah Al-Quran. Abu Hanifah menerima hadis ahad dengan menetapkan syarat-syarat sebagai berikut. Periwayatannya tidak menyalahi riwayatnya. Riwayatnya tidak menyangkut soal yang umum. Riwayatnya tidak menyalahi qiyas. Hadis ahad didahulukan atas qiyas. Qiyas yang ilatnya mustabah dari sesuatu yang zahin. Istabah zahin walau dari asal had. Diistabahikan dari yang had tapi penerapan pada furu dan zahin. Yang kedua, pendapat Imam Malik bin Anas. Imam Malik adalah imam dalam bidang fikih dan hadis. Hal ini terlihat pada kitabnya Al-Mutwat Al-Hadi. Iyadi menyebutkan dalam kitab Al-Madri bahwa dasar penanganan dalam menempatkan hukum Islam ada 4, yaitu Alkitab, Al-Sunnah, Am Ahli Madinah, dan Qiyas. Menurut Imam Malik, didudukkan Al-Sunnah terhadap Al-Quran dalam 3 hal, yaitu mentahkirkan hukum dalam Al-Quran, menerangkan apa yang mendaki Al-Quran, mendatangkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi prosedural ilmiah pendapat dalil-dalil hukum dalam 5 tingkat dengan urutan sebagai berikut. Alkitab, Al-Sunnah ditempatkannya Al-Sunnah sejajar dengan Alkitab karena Al-Sunnah merupakan penjelasan bagi kitab walau hadis ahad tidak senilai dengan Alkitab. Ijma ditempuh dalam berbagai masalah yang tidak diperoleh dalilnya dari Alkitab dan Al-Sunnah. Ijma dalam hal ini ialah ijmanya para fuqaha yang memiliki ilmu khusus. Hawal pendapat sebagai sahabat yang diketahui tidak ada hawal lain yang menyelisihnya. Hawal sahabat yang bertentangan dengan hawal sahabat juga dalam hal ini mengambil hawal yang paling kuat. Qiyas yaitu menetapkan hukum suatu masalah dengan menyamakan mengkias hukum yang sudah ditetapkan oleh dalil di atas. Dalam kitabnya Al-Risaulah, Imam Syafi'i mengajukan sejumlah dalil yang membuktikan kehujah al-sunnah.
Kesimpulannya adalah Imam Abu Hanifah menjadikan al-sunnah sebagai hujah dalam penempatan hukum-hukum syariah dengan syarat al-sunnah itu diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan. Yang kedua, Imam Malik bin Anas memegangi hadis sebagai hujah bukan hanya pada hadis mutawir melainkan juga pada hadis musyar, hadis mursal, dan hadis ahad, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan amal ulama Madinah. Yang ketiga, Imam Idris al-Syafi'i mendudukkan hadis ahad sebagai hujah jika hadis ahad itu diriwayatkan oleh periwayat yang memenuhi kriteria dihabit. Demikian juga halnya hadis mursal ialah jika periwayatannya banyak berjumpa dengan sahabat dan sanadnya dapat dipercaya. Menurut Imam Syafi'i, posisi hadis mutawir lebih tinggi daripada hadis ahad dan hadis mursal. Sekian dan terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.